Assalamualaikum teman-teman. Hai, balik lagi sama aku. Kenalin, aku Asti Restianti, mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kalau kemarin aku bahas tentang hakikat manusia, sekarang aku mau bahas apa? Coba tebak. Ada yang tebak? Oke, aku kasih tahu ya. Aku sekarang akan membahas tentang hakikat belajar. Oke teman-teman, jadi mengenai belajar, kalian gak asing banget kan sama yang namanya kata belajar? Sebenarnya kalian tahu gak sih belajar itu artinya apa? Kita kan sering nih belajar di sekolah, di rumah, di mana-mana. Kadang kita belajar. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Itu. Nah, belajar juga mempunyai pengertian yang sangat luas ya teman-teman. Selain sangat luas, belajar juga memiliki pengertian yang sangat kompleks, sehingga banyak sekali ahli yang menemukan pengertian belajar dengan ungkapan yang berbeda-beda. Jadi para ahli ini mendefinisikan belajar dengan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut dikarenakan mereka mempunyai sudut pandang tertentu. Mengenai apa? Mengenai batasan-batasan pengertian belajar. Salah satu contohnya Mauli memberikan pendapat bahwa belajar pada hakikatnya adalah pembahasan tentang perubahan tingkah laku seseorang berkat adanya pengalaman. Kita garis bawah ya, pengalaman. Lalu menurut ahli selanjutnya, menurut Syekh Abdul Aziz dan Abdul Majid dalam kitab Tarbiyatul wa Turuqut Tadris mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam diri peserta didik yang dihasilkan dari pengalaman terdahulu sehingga menimbulkan perubahan yang baru. Lalu ada lagi menurut Pidarta mendefinisikan belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif sebagai hasil pengalaman. Garis bawahi lagi pengalaman. Teman-teman sadar nggak sih, dari para ahli pun menyatakan kalau belajar itu berasal dari pengalaman. Jadi teman-teman gak usah heran ya kalau banyak statement kayak gini, udah itu pengalaman dijadiin pelajaran aja. Jadi menurut para ahli aja tuh mendefinisikan belajar itu dari sebuah pengalaman. Udah itu pengalaman dijadiin aja pelajaran. Ya, this is true kan teman-teman, berarti benar belajar itu merupakan hasil dari pengalaman. Nah, dari berbagai perspektif pengertian belajar sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa belajar adalah suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Nah, hakikat belajar sendiri ialah apa? Setelah mengetahui definisi tentang belajar dari para ahli dan menyimpulkan definisi belajar menurut kita, jadi apa sih hakikatnya belajar? Teman-teman, jadi hakikat belajar itu adalah segala sesuatu dalam kehidupan ini yang dapat membuat seseorang yang dahulunya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, dan sebagainya. Itu sebenarnya hakikatnya belajar. Yang tahu jadi, maksud aku yang gak tahu jadi tahu, yang gak bisa jadi bisa. Itu hakikat belajar pada intinya gitu. Jadi untuk semua penjelasan yang tadi aku jelasin panjang lebar, nggak juga sih. Jadi pada intinya hakikat belajar itu proses kita untuk beralih dari masa yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup dari aku. Untuk kurangnya mohon maaf, dan lebihnya kalau ada itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika tidak adanya aku juga nggak bisa memaparkan materi di sini. So aku minta maaf kalau ada salah kata. Aku akan sering bikin video kedepannya karena memang tugas, tapi it's okay, I'm so funny, I'm fine ya. Oke, nggak perlu banyak omong lagi deh aku.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.